12 bulan menikah, berhubungan seksual tanpa kontrasepsi dan tidak hamil atau tidak bisa punya anak. Dan itu penyebabnya 30% dari wanita, 30% dari faktor laki-laki, dan 30%-nya campuran, dan 10% sisanya anon. Jadi bayi tabung itu adalah pembuahannya memang ditabung di test tube, di cawan petri maksudnya. Baik, jadi memang karena bentuknya itulah seperti tabung ya dok ya? Pembuahan, jadi dilakukan, jadi sperma dan sel telur itu dipertemukan di tube, di tabung. Dalam sebuah tabung, jadi di luar ya dok, ini bukan hubungan yang secara natural ya dok, tapi di luar ditabung, maka disebutlah bayi tabung. Dan sekali program itu telur yang kita besarkan langsung banyak. Padahal kita ketahui ketika telur itu matang dan ovulasi itu ada proses di mana telur pecah dan bisa memicu perubahan genetik, materi genetik di telur tersebut. Jadi bisa meningkatkan resiko keganasan pada ovari dari si ibu. Halo Bunda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua Bunda dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini saya Selvin Jianita bisa menyapa Bunda semua dalam program persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Tentu saja hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda, hari ini kita akan membahas dan mengenal apa itu program bayi tabung. Nah Bunda, ini pasti kita ketahui bersama ya bahwa banyak sekali pasangan yang menginginkan buah hati. Namun ternyata kenyataannya memiliki buah hati mungkin tidak selalu mudah untuk semua pasangan yang ingin punya anak. Ada banyak pasangan juga yang mengalami beberapa tantangan untuk memiliki buah hati dan banyak sekali alasan yang melatar belakanginya. Misalnya kita mungkin pernah mendengar adanya masalah ketidaksuburan, ada juga mungkin adanya masalah kesehatan di organ reproduksinya dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin membuat proses memiliki keturunan, memiliki buah hati menjadi sulit. Nah kali ini kita akan membahas tentang metode yang bisa dilakukan untuk memiliki buah hati khususnya terkait program bayi tabung. Nah tentu saja Selvin tidak sendirian karena telah hadir bersama Selvin di sini narasumber kita Dr. Raisa Lim, SPOG. Halo dok. Halo. Bagaimana kabarnya dok? Baik-baik, apa kabar Kak Selvin? Sehat dok. Senang sekali bisa bertemu dengan Dr. Raisa hari ini. Dan dok sebelum kita mulai ngobrol, dokter boleh memperkenalkan diri ke Bunda semua sekaligus juga menjelaskan saat ini dokter sebagai dokter spesialis kandungan dok. Prakteknya di mana dok? Oke, ya. Halo. Apa kabar para bunda sekalian? Saya Dr. Raisa Lim, spesialis obstetri dan ginekologi. Saat ini saya berpraktek di klinik bayi tabung di Rumah Sakit JPK Mandiri dan juga klinik Mom and Baby serta Rumah Sakit Suci di PIK. Oke, dok, ini berkaitan erat dengan punya anak nih dok. Biasanya kan kita mengaitkannya, wah ini pasti, ini sebagian besar ya dok, kalau aku mendengar fakta di lapangan bahkan. Banyak yang menyalahkan hanya ke si ibunya aja, calon ibu. Atau menyalahkannya ke perempuan, ini pasti perempuannya ini gak subur. Tapi dok, untuk bisa mengetahui ternyata sepasang suami istri itu kesulitan punya anak, itu seperti apa sih dok? Apakah memang dicek terlebih dahulu kesehatannya atau seperti apa dok? Ya, oke. Jadi mungkin ini saya kasih preliminary kapan sih harus kontrol gitu ya. Jadi kita bilang ada istilahnya infertilitas atau gangguan kesuburan. Itu kapan mulai kita definisikan seperti itu adalah ketika sudah 1 tahun atau 12 bulan menikah, berhubungan seksual tanpa kontrasepsi dan tidak hamil atau tidak bisa punya anak. Dan itu penyebabnya 30% dari wanita, 30% dari faktor laki-laki, dan 30%-nya campuran, dan 10% sisanya anon.
Oke. Gitu. Jadi laki-laki juga ambil peran yang sama dengan wanita. Jadi punya kontribusi ya, Dok? Betul. Jadi kalau berobat infertilitas atau ingin punya anak, nggak boleh istrinya aja, nggak boleh suaminya aja, harus selalu berdua. Harus selalu berdua. Iya. Karena ini dilihat dari tadi ada rasionya ya, Dok ya. Ini berarti kan memang telah dilihat buktinya, penelitiannya bahwa ini tidak serta-merta kesalahan oleh perempuan saja atau Iya. kekurangannya dari perempuan Betul. saja. Itu tadi kita lihat kontribusi faktornya sama rata ya, Dok. Sama rata, betul sekali gitu. Jadi nggak boleh cewek aja yang disalahkan gitu ya. Yes, oke. Nah, Dok, ini seperti apa sih, Dok, yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri yang memang ingin punya anak, namun setahun 2 tahun tapi ternyata tidak kunjung membuahkan hasil nih, Dok. Langkah pertama langsung diperiksa ya, Dok ya. Ya. Lalu apa yang akan dilakukan, tindakan medis apa yang akan dilakukan, Dok? Oke, jadi tadi kan sudah kita ketahui bahwa kalau sudah 1 tahun atau 12 bulan mencoba hamil dengan hubungan teratur tanpa pengaman dan tidak bisa hamil, itu adalah saat yang tepat untuk para pasangan muda atau pasangan tua pergi ke dokter kandungan. Lalu di dokter kandungan kita akan periksakan baik dari sisi wanita maupun laki-laki. Untuk laki-lakinya kita biasanya akan minta untuk cek analisa sperma. Jadi kita menilai apakah spermanya normal atau abnormal, jumlahnya, pergerakannya, volumenya, begitu. Dan juga untuk sang wanita atau si calon ibu kita akan melakukan USG, biasanya transvaginal atau dari vagina untuk menilai rahim dan kedua sel telur, kedua ovari kanan kiri, dan juga kita akan meriksa apakah saluran telurnya mampet atau enggak dengan cara HSG. Itu tindakan yang dasar, paling dasar kita lakukan begitu. Baik, lalu kemudian, Dok, setelah diketahui hasilnya nih, Dok, kesehatan baik laki-laki dan perempuan, lalu apa yang akan diberikan nih, Dok? Saran apa yang akan diberikan oleh dokter deh, Dok, sebagai dokter kandungan untuk membantu sepasang suami istri ini bisa punya anak? Ya. Jadi untuk sebelum memulai program kesuburan apapun atau program kehamilan apapun, itu perlu diketahui adalah kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki, sebaiknya minum vitamin dulu dari sebelum hamil. Kalau bisa 2 atau 3 bulan sejak sebelum ya ini memulai program kehamilan. Baik. Karena telur yang kita hasilkan hari ini ataupun sperma yang kita keluarkan hari ini itu dipersiapkan atau dimatangkan sejak hampir 2-3 bulan sebelumnya. Baik. Gitu. Jadi setidaknya kalau belum ke dokter kandungan atau ke dokter untuk androlog untuk laki-laki, minumlah vitamin dulu aja, antioksidan atau asam folat boleh. Oh, jadi untuk memaksimalkan itu 3 bulan sebelumnya. Jadi memang prosesnya ini ada persiapan ya, Dok ya? Nggak boleh langsung tahu-tahu hamil tuh jangan gitu ya. Baik. Oke, nah, Dok, ini sebelum nantinya kita membahas tentang bayi tabung, Ya. sebenarnya ada nggak sih, Dok, upaya-upaya lain yang bisa dilakukan? Tadi kan udah nih, Dok, meminum vitamin untuk memaksimalkan baik itu telur maupun spermanya, kualitasnya ya, Dok Iya, ya? betul. Selain itu ada lagi nggak sih, Dok, yang lain upaya yang bisa dilakukan selain melakukan bayi tabung sebelum kita bahas nih program bayi tabungnya? Jadi tadi vitamin itu dimulai kalau bisa dari sebelum menikah juga udah minum ya. Jadi kalau menikah hamil bayinya juga sehat udahan. Jadi boleh sebenarnya, Dok ya? Sebelum menikah, jadi sebelum pertama kali lepas KB udah harus 3 bulan sebelumnya semuanya suami istri minum vitamin. Setelah itu kita kan tahu kalau misalnya usia sperma itu 2-5 hari hidupnya. Jadi misalnya berhubungan hari ini bisa jadi terjadi pembuahan 2-5 hari kemudian. Oke. Kalau sudah 5 hari biasanya sperma akan mati. Nah, jadi disarankan berhubungan itu 2-3 hari sekali. Jadi seminggu itu 2 atau 3 kali. Karena kalau terlalu sering setiap hari, maka sperma yang dikeluarkan juga belum matur. Banyak kan masih banyak sperma muda nih. Atau kalau berhubungannya seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, ya yang dikeluarkan sperma setengah mati istilahnya begitu. Oh, Jadi baik. makanya kalau misalnya sperma setengah mati ya agak sulit ya membuahi begitu. Oke, nah ini berarti juga untuk mengatur pola Berhubungan kapan itu gitu. penting ya, Dok ya? Betul sekali. Oke, Dok, itu tadi kan diharapkan atau dianjurkan mulai minum vitamin. Ya. Spesifiknya, Dok, vitamin seperti apa? Vitamin yang mengandung apa, Dok? Ya paling enggak vitamin asam folat itu minimal sekali. Vitamin D3 boleh, vitamin E boleh untuk perempuan. Lalu kalau untuk laki-laki asam folat boleh atau antioksidan lainnya juga boleh seperti Q10 atau banyaklah antioksidan lain boleh.
Oke. Atau vitamin sperma yang dijual bebas juga nggak apa-apa gitu. Baik, nah dok, ini sampai tahapan mana dok sepasang suami istri bisa mengambil keputusan untuk udah deh kayaknya bayi tabung aja gitu. Ada kondisi tertentu kah yang akhirnya membuat sepasang suami istri tidak punya pilihan lain selain program bayi tabung dok? Oke. Jadi kan tadi kita ini membicarakan tentang masalah pasangan yang sudah infertil ya. Jadi infertil 12 bulan. Ketika kita sudah, jadi pertama-tama pasien datang, itu kita cari dulu kenapa sih penyebabnya. Penyebabnya di laki-laki atau perempuannya. Jadi kalau misalnya di laki-lakinya, itu kita bisa terapi dulu. Terapi sperma itu gampang kok. Jadi para bapak atau calon bapak yang spermanya jelek saat ini, itu jangan berkecil hati. Kalau tidak parah-parah amat, biasanya dalam 2-3 bulan sudah normal lagi. Baik. Dan sekali ejakulasi itu kan puluhan juta sperma. Kita hanya butuh 1 sperma normal untuk menghamili. Ya, jadi harus semangat untuk berobat. Lalu kalau misalnya untuk para wanita, itu kan ada 3 faktor. Ini agak kayak kuliah, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dok, justru ini semakin lengkap, komprehensif, informasinya semakin baik. Nggak apa-apa ya? Nah, kalau Oke. untuk para bunda nih dok. Ya, jadi untuk para bunda, kan kita ada rahim, ada sel telur, dan ada saluran telur. Jadi ketika telur itu matang, akan ditangkap oleh saluran telurnya. Lalu akan ketemu sperma dan akan menempel ke rahim. Jadi kalau misalnya kita sudah USG, ternyata telur dan rahimnya normal. Lalu kita periksa yang namanya HSG, itu untuk mengecek saluran telurnya itu normal atau enggak. Ternyata normal juga. Nah, baru kita bisa, kalau misalnya saluran telur normal, semua normal, kita bisa coba program biasa. Jadi kita bisa besarkan sel telur secara dengan menggunakan obat, kita periksa berkala, USG mulai dari Jadi kalau orang hamil atau rencana hamil mau kontrol, ingat datang di saat hari kedua haid, hari kedua atau hari ketiga. Jangan datang di tengah-tengah siklus. Betul, itu agak susah diapa-apain. Nanti kita bisa kasih obat, kita kontrol pengembangan telurnya, terus nanti kita jadwalkan kapan harus berhubungan. Itu yang paling dasar. Kalau sudah coba pakai obat pembesar telur, ternyata beberapa siklus gagal terus. Nah, baru kita next step nih, boleh mencoba inseminasi. Baik, dok, sebelum kita bahas next stepnya apa, nampaknya kita harus tahan sejenak, dok, supaya bunda di sini semakin penasaran pembahasannya karena semakin seru. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya bunda semua, jadi tetap di program persembahan untuk bunda hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Hai Bunda, kembali lagi bersama kami di sini. Saya Selvin Jianita bersama narasumber kita, Dr. Raisa. Masih di program persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Kali ini kita tengah membahas mengenal program bayi tabung. Namun tadi saya jeda sebentar, Dr. Raisa yang tengah memaparkan tahapan-tahapan yang bisa dilakukan ya dok, dalam upaya punya buah hati. Dok, silakan dilanjutkan. Ini ada tahapan selanjutnya, yaitu tadi ada sudah masuk ke inseminasi ya dok ya? Inseminasi, betul. Jadi tahapan berikutnya setelah percobaan normal adalah inseminasi. Inseminasi ini kita akan mengatur biar agar si telur itu dibesarkan dengan jadwal, sesuai jadwal. Lalu kita akan minta suami untuk mengeluarkan sperma di laboratorium dan memasukkan sperma ke dalam rahim dengan bantuan alat dari luar. Gitu. Setelah itu kita akan meminta pasangan untuk berhubungan kembali di harinya dan menunggu kabar baik setelah itu. Baik. Ya, itu bagi pasangan-pasangan yang misalnya ada gangguan, misalnya suaminya HIV. Atau istrinya HIV atau apapun yang menyebabkan kedua belah pasangan ada gangguan dalam berhubungan atau sudah mencoba siklus normal namun tidak berhasil. Baik. Nah, setelah tahapan itu masih mengalami kegagalan, dok, apa yang akan disarankan selanjutnya? Bila dalam inseminasi juga masih gagal, kita bisa mencoba ke bayi tabung. Jadi di bayi tabung itu, ini saya jelaskan tahap-tahapannya. Boleh dok, silakan. Tapi sebelum tahapannya, dok, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan bayi tabung? Kenapa namanya menjadi bayi tabung, dok? Ya, jadi bayi tabung itu adalah pembuahannya memang ditabung di test tube, di cawan Petri maksudnya. Baik, jadi memang karena bentuknya itulah seperti tabung ya dok ya? Pembuahan, jadi dilakukan, jadi sperma dan sel telur itu dipertemukan di
dicup, Dicup ditabung. dalam Kayak- sebuah tabung. Jadi di luar ya dok, ini bukan betul. bukan hubungan yang secara natural ya dok, tapi di luar ditabung maka disebutlah bayi Bayi tabung. tabung, gitu. Oke, nah dok, dan ini ketika tadi telah melakukan serangkaian yang telah disarankan oleh dokter kandungan dan mengalami kegagalan, bisa adanya opsi bayi Bayi tabung. tabung. Nah seperti apa dok proses bayi tabung ini? Jadi pada bayi tabung itu pertama-tama kita cek dulu pasien ini masuk indikasi bayi tabung atau tidak. Jadi beberapa indikasinya adalah misalnya tadi saluran telur, kan perempuan butuh saluran telur untuk mempertemukan telur yang dihasilkan dengan sperma. Ketika ada sumbatan saluran telur, kita nggak bisa tuh tadi coba inseminasi atau pembesaran telur normal tuh nggak bisa semua. Kita harus langsung ke bayi tabung. Atau misalnya pasien-pasien yang sudah usia lanjut dan cadangan telur dalam tubuhnya sudah mau habis, jadi sudah kayak mau menopause, itu kita biasanya langsung sarankan ke bayi tabung agar nggak mencoba terlalu lama. Itu. Jadi pada bayi tabung adalah kita para wanita akan diberi di USG, lalu kita lakukan stimulasi terkontrol dengan obat-obatan baik secara suntik maupun oral. Terus nanti kalau sudah memenuhi target, jadi sel telurnya cukup, hormon estrogennya cukup, kita akan lakukan pematangan, lalu kita akan melakukan ovum pick up namanya. Jadi kita pasiennya akan diminta ke kamar operasi atau kamar poliklinik, lalu dengan menggunakan jarum dan di-guided dengan ultrasound, kita akan memanen telur-telur yang tadi sudah kita besarkan gitu. Setelahnya telurnya akan dikumpulkan ke cawan Petri, lalu kita pertemukanlah dengan sperma. Makanya terjadi pembuahan di cawan Petri tadi, bayi Baik. tabung. Dan gitu. itu berapa lama prosesnya dok sampai kita memastikan oh ternyata telah terjadi pembuahan nih berhasil? Nah, pembuahannya sendiri itu ada 2 metode. Yang pertama yang biasa aja, jadi pembuahannya satu telur dimasukkan ke cup gitu, lalu diberi banyak sperma normal sekelilingnya. Nanti terserah sperma siapa yang membuahi, sperma yang mana yang Sperma yang membuahi. mana? Tapi ada juga yang namanya ICSI. ICSI itu intracytoplasmic sperm injection. Itu kita pilih satu sperma yang paling oke, atau misalnya pada kasus-kasus di mana calon ayahnya itu spermanya habis atau spermanya minimal. Oke. Jadi kita satu ambil sperma, kita suntikan ke dalam telur. Jadi akhirnya kita bantu pembuahannya. Baik, gitu. jadi memang sudah istilahnya dipilihkan ya dok ya, Dipilihkan mana sperma yang paling bagus. kualitasnya terbaik dengan telur juga yang tadi kan dipanen sudah dalam kondisi sudah telur yang besar, telur yang gitu, besar, dok, telur dengan yang kualitas yang matang. baik, sudah Iya. matang. Oke, nah dok ini sebenarnya apakah memang hanya khusus untuk pasangan suami istri yang punya anak dan tapi punya masalah kesehatan, atau juga orang yang ternyata sebenarnya tidak punya masalah nih dok, tapi merasa sepertinya lebih mudah dengan bayi tabung? Menurut dokter gimana? Apakah memang ini opsi yang terbuka untuk semua pasangan? Ini sebenarnya opsi yang terbuka untuk semua pasangan. Cuma kan harganya mahal ya bayi tabung. Jadi sebaiknya kita sarankan cobalah siklus yang normal dulu, baru bayi tabung. Dan juga karena bayi tabung ini kan prosesnya agak selain mahal, dia sulit dan juga ada resikonya juga. Jadi jangan kalau tidak perlu, tidak diindikasikan, ya tidak usah dilakukan. Oh baik, dok untuk harganya sendiri dok saat ini di Indonesia ada di kisaran berapa ya dok harga bayi tabung? Kisaran 50 sampai 100 juta. Kisarannya dari 50 sampai 100 juta untuk melakukan program bayi tabung. Namun tadi dokter juga sempat mengeluarkan statement bahwa sebenarnya ini bukan sebuah prosedur yang juga dijamin kesuksesannya 100% dok. Jadi sebenarnya berapa persen sih dok kesuksesan dari program bayi tabung ini? Jadi sekali, tadi kan pada pasien wanita kita akan besarkan telur. Biasanya kita tuh tidak membesarkan telur hanya targetnya satu, tapi kita targetnya banyak. Oke. Jadi bisa sekali panen atau ovum pick up kita mendapatkan telur lebih dari satu. Kadang-kadang bisa belasan atau bahkan lebih dari 20. Itu dalam satu kali pick Satu up? kali pick up. Baik. Nanti semuanya akan kita buahi. Lalu kita akan observasi 2-5 hari. Kita lihat mana yang growth-nya atau perkembangannya normal. Baik. Yang normal kita simpan, yang tidak normal kita singkirkan. Karena kalau tidak normal kita pertahankan, nanti ketika ditempelkan dalam rahim dia akan jadi bayi abnormal. Baik. Nah, ketika sudah menemukan embrio-embrio yang sehat, lalu kita tanamkan, itu satu kali penanaman itu biasanya kita tanam 1 atau 2 atau maksimal ada beberapa institusi yang menanamkan 3. Sekali penanaman itu
chance berhasilnya 30-35%. Baik, 1 kali penanaman Iya, dok. betul. Dan 1 kali penanaman itu tadi bisa 1-2 embrio ya dok ya? Betul. Oke, nah dok itu berarti apakah jika berhasil dua-duanya, 2 embrio yang ditanam ini akan menjadi bayi kembar dok? Betul, kok dua-duanya tumbuh jadi bayi kembar. Oh baik, oke itulah mengapa memang ada yang ketika melakukan prosedur bayi tabung ini melahirkan bayi kembar ya dok, karena kedua embrionya berhasil. Tapi memang ada kemungkinan gagal ya dok ya? Gagal satu atau gagal dua-duanya mungkin sekali. Oke. Jadi makanya kita lakukan penanaman kedua. Nah, ketika dilakukan penanaman kedua, ini akan meningkatkan angka keberhasilan sampai 50%. Baik, jadi penanaman kedua ini angka keberhasilan lebih besar. Tadi yang pertama 30-35%, penanaman yang kedua bisa sampai 50%. Nah ini jedanya dok, apakah memang penanaman kedua ini hanya kalau penanaman pertamanya gagal? Tahu seperti apa dok, dan jedanya berapa lama? Jadi tadi setelah ovum pick up, kita buahi 2-5 hari. Lalu kita akan ketika setelah ovum pick up itu kita akan nilai ini bayinya bisa ditanam langsung atau si embrio bisa ditanam langsung atau kita harus freezing dulu, kita bekukan dulu. Ketika kita bekukan, ini tahan berapa lama aja. Jadi bisa ditanam misalnya ibunya mau nanam 2 bulan lagi atau nanti setelah hamil sekarang berhasil tuh sisanya mau tanam 2 tahun lagi itu bisa. Baik. Jadi tinggal kita towing, jadi kita encerkan saja embrionya itu. Baik. Dan itu sepertinya ada beda lagi ya dok biayanya ya dok ya di luar program bayi tabung ya dok ya. Ada tambahan sepertinya. Ada tambahan. Add on ya dok ya. Add on. Oke. Nah dok ini tadi dokter sempat menyebutkan bahwa sebelum ada ditanam embrionya ada observasi untuk melihat embrio mana yang perkembangannya baik gitu dok. Betul. Apakah ini juga ada indikasi bahwa lewat program bayi tabung ini kita bisa menghindari adanya mungkin kekurangan genetik gitu dok, mungkin ada, kan biasanya ada yang terbawa secara genetik, mungkin ada penyakit atau mungkin ada kelainan perkembangan embrio, mungkin ada, apakah mungkin dok bisa dilihat oh ternyata ini ada kekurangan embrio, misalnya ada kemungkinan Down syndrome atau seperti itu, ada nggak sih dok? Jadi sebelum ditanam, biasanya sel-sel yang abnormal itu penampilannya benar-benar berbeda. Jadi pertumbuhannya misalnya dari 1 belah jadi 2, ini kok belahnya aneh, atau bentuknya dalam nukleusnya aneh, itu kita bisa lihat. Tapi kalau mau lebih lanjut, kita bisa lakukan genetic testing, di mana kita bisa ketahui jenis kelamin bayi juga. Tapi ini add-on tadi, ada biaya tambahan lagi. Dan mungkin tidak semua center bisa melakukan atau bisa dilakukan tapi dirujuk testingnya. Saat ini di Indonesia sudah bisa melakukan sedetail itu ya dok ya? Bisa. Oke, jadi memang untuk program bayi tabung bahkan kita bisa request ya dok ya, saya mau perempuan dua-duanya gitu. Tapi legalitasnya masih tanda tanya ya gitu untuk request jenis kelamin, tapi ya sebenarnya bisa. Oh sebenarnya bisa gitu ya dok. Wah ini menarik sekali ya perbincangan dan pembahasan ini ya. Saya yakin Bunda yang menyaksikan mungkin semakin banyak rasa ingin tahunya. Karena perbincangan ini juga tidak banyak terjadi ya dok di ruang publik atau di perbincangan casual ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Jadi Bunda saya yakin pasti akan tetap setia menantikan segmen selanjutnya. Kita akan jeda sejenak. Jadi tetap stay tune di persembahan untuk Bunda hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda kembali lagi di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Tentu saja hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih di pembahasan yang seru terkait program bayi tabung. Nah dok, untuk pasangan suami istri yang tengah menjalankan program bayi tabung, apa sih dok yang harus dilakukan? Ada pantangannya nggak sih? Ya, oke. Jadi untuk pantangan sih sejauh ini tidak ada. Cuma tadi kalau bisa sebelum hamil itu dipastikan si ibu sehat. Jadi sebelum hamil sehat sehingga bisa menopang situasi kehamilan yang sehat pula. Jadi melahirkannya pun dalam keadaan fit. Tapi kalau misalnya sebelum hamil ibunya sudah obesitas atau misalnya defisiensi vitamin D atau ada kencing manis dengan gula darah tidak terkontrol, itu sebaiknya semua direda dulu. Jadi dibuat suasananya terkontrol dulu, baru kita lanjut ke program bayi tabung. Oke, jadi memang fisik pun perlu dipersiapkan sebelum akhirnya memulai program bayi tabung ini.
Oke, nah dok ini berapa lama ketika ditanamkan embrio itu kan juga tidak menjamin keberhasilan ya dok ya, langsung Betul. sukses. Berapa lama kira-kira dilihatnya dok, oh ternyata ini berhasil ataupun dinyatakan gagal? Jadi kita biasanya setelah menanam, kita observasi 1-2 minggu, lalu kita minta pasien untuk mengecek kadar beta HCG dalam darah. Ketika terlalu rendah, kita biasanya nyatakan oh ini gagal. Tapi kita misalnya lebih dari 500, itu kita nyatakan berhasil. Oh baik. Nah dok ini resiko, ada yang mungkin terjadi dok ketika tengah menjalani program bayi tabung dok? Jadi bayi tabung ini adalah challenge buat terutama membebani tubuh si ibu ya, calon ibu. Karena kan kita berikan suntik-suntikan hormon ataupun penghasil hormon sehingga telurnya tuh makin besar. Dan sekali program itu telur yang kita besarkan langsung banyak. Oke. Padahal kita ketahui ketika telur itu matang dan ovulasi itu ada proses di mana telur pecah dan bisa memicu perubahan genetik, materi genetik di telur tersebut. Jadi bisa meningkatkan resiko keganasan pada ovari dari si ibu. Lalu selain itu karena kita ada ovum pick up itu dengan menggunakan jarum, jadi resiko perdarahan, resiko infeksi itu masih mungkin terjadi. Ya. Lalu juga bagi pasien yang dengan obesitas atau dengan telur yang terlalu banyak atau dengan riwayat polisistik ovari itu bisa mengalami OHSS atau jadi hyperstimulasi dari ovari. Itu bisa sampai timbulnya cairan dalam peritoneum atau sesak nafas, macam-macam. Jadi cukup membebani tubuh sang ibu. Oleh karena itu sebaiknya ibu tadi kondisinya fit sebelum melakukan program bayi tabung. Baik, jadi memang kita ketahui kini bahwa ternyata resiko ataupun side effect yang dialami saat menjalani proses bayi tabung ini cukup berat dan beresiko. Selain itu saat mengalami atau saat menjalani program bayi tabung ini pun tidak bisa dipastikan 100% berhasil ya dok. Betul. Ya. Akan ada juga chance kegagalan yang cukup besar. Tadi saat penanaman embrio pun mungkin keberhasilannya 30 hingga 35% di penanaman pertama dan 50% di penanaman kedua. Selain itu juga biaya yang cukup mahal ya dok ya. Ini membuat kami pastinya berharap, kita doakan semua bunda yang tengah menyaksikan jika saat ini tengah menantikan buah hati, kami doakan agar lancar. Amin, keinginannya dapat bisa punya buah hati tanpa mengalami atau menjalani proses bayi tabung. Ya, untuk bunda yang mungkin saat ini mempersiapkan diri bersama pasangan untuk program bayi tabung, kita juga mendoakan agar berhasil, prosesnya lancar, berhasil dan bisa membawa kebahagiaan untuk bunda semua. Selain itu juga untuk bunda yang mungkin tengah mengalami kesulitan punya buah hati, untuk pasangan suami istri di Indonesia, nggak apa-apa ya dok, maksudnya kita menjadi seorang manusia itu nilainya tidak berkurang keutuhannya. Iya betul sekali. Jika tidak punya anak. Betul. Dan kami harapannya juga bunda dan pasangan bisa terus berbahagia dan bisa terus sehat. Betul, itu betul harapan sekali. kita semua. Oke, nah dok kali ini ada beberapa statement yang saya mau tanya dokter. Ini mitos atau fakta dok? Ya. Ini menarik, ini banyak ada beberapa statement yang banyak berseliweran di kalangan masyarakat ya. Jadi langsung aja saya klarifikasi nih ke Dokter Raisa. Dok, ini ibu yang tengah menjalani program bayi tabung harus bed rest setelah dilakukannya transfer embrio. Ini mitos atau fakta dok? Ini fakta. Jadi memang setelah transfer embrio itu kan tadi belum tentu 100% tertanam nih embrionya. Jadi memang mengurangi aktivitas. Hari pertama biasanya kita akan rawat beberapa jam lalu boleh pulang. Apabila ada komplikasi kita akan rawat lebih lama, tapi kita tidak menyarankan aktivitas berlebihan. Selama berapa lama dok kira-kira? Tidak lama, mungkin seminggu sudah oke. Oh baik, jadi setidaknya 1 minggu setelah penanaman embrio memang harus mengurangi aktivitas. Jika bisa istirahat di rumah, benar-benar fokus istirahat itu lebih baik ya dok ya? Iya, kita harus all out ya. Oke, dok ini selanjutnya, ini mitos atau fakta dok? Program bayi tabung dapat meningkatkan resiko kanker payudara dan kanker ovarium. Oke, jadi ini benar ya. Tadi kan kita sudah bahas mengenai yang kanker ovari, di mana kita menstimulasi langsung banyak ovarium sekaligus. Betul. Sehingga meningkatkan chance keganasan di ovarium atau perubahan ke arah neoplasma atau kista di ovarium. Lalu selanjutnya kanker payudara, itu kan ada beberapa jenis. Ada yang terpicu karena sensitif terhadap hormon estrogen maupun progesteron.
Sedangkan pada proses bayi tabung akan dipicu peningkatnya hormon-hormon ini. Jadi bagi pasien-pasien atau orang yang memiliki kecenderungan kanker payudara yang sensitif terhadap kedua hormon ini, maka resikonya akan meningkat. Gitu. Oke. Wah, ternyata ini fakta baru yang kita ketahui ya. Selanjutnya dok, mitos atau fakta dok, wanita yang sudah melakukan program bayi tabung hanya bisa menggunakan metode ini untuk hamil selanjutnya. Oke, ya ini mitos. Ini mitos? Jadi jangan berkecil hati, banyak nih pasien yang sudah bayi tabung gagal. Ternyata hamil normal, hamil spontan tuh ada ya gitu. Jadi bisa banget. Bisa banget ya dok. Jadi memang chance untuk kehamilan ini tidak ditutup loh setelah melakukan bayi tabung. Kalaupun program bayi tabung misalnya anak pertama dok, lewat program bayi tabung. Apakah berarti anak keduanya masih ada kemungkinan untuk program hamil normal dok? Misalnya apabila indikasi bayi tabungnya bukan karena gangguan tuba dan bukan karena gangguan-gangguan yang tidak mungkin hamil normal, bisa hamil normal. Baik, jadi misalnya untuk pasangan suami istri yang memilih bayi tabung karena memang yaudah deh saya mau program bayi tabung aja, tanpa ada masalah-masalah kesehatan, sangat mungkin ya dok ya di kehamilan kedua ya dok ya. Betul. Oke, nah dok ini pertanyaan selanjutnya dok. Proses bayi tabung meningkatkan resiko kehamilan kembar, mitos atau fakta? Tadi udah disebutkan. Jawabannya tahu ya harusnya ya. Ini fakta ya, fakta. Jadi bisa ya dok ya? Bisa banget. Bahkan triplets bisa ya dok ya? Iya, karena penanamannya kan bisa 1 sampai 3. Kadang-kadang ditanam 2, yang 1 ternyata membelah jadi 2. Jadi 3 juga bisa gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi bahkan setelah sudah ditanam pun masih ada kemungkinan dia membelah lagi. Jadi 2. Jadi misalnya tambah lagi, satu lagi begitu. Oke, nah dok ini kan juga saya suka ada gitu dok, maksudnya konten-konten di sosial media ataupun di tayangan TV gitu ya dok ya. Orang yang sekali bisa melahirkan tuh banyak gitu dok, kayak 4 atau 5. Itu apakah juga lewat program bayi tabung dok? Ini kasusnya di luar negeri sih dok. Iya. Kalau di luar negeri memang masih ada regulasi boleh menanam banyak. Cuma kalau di Indonesia kita tidak menyarankan untuk penanaman langsung banyak. Karena kalau misalnya hamil kembar itu resiko hamil untuk ibunya meningkat. Resiko darah tinggi, lahir prematur, perdarahan itu semua meningkat gitu. Dan seringkali misalnya semakin banyak bayinya, jadi hamilnya makin resiko melahirkan prematur itu makin tinggi. Dan kita tidak ingin ada resiko itu ya dok ya. Betul. Oke, dok selanjutnya mitos atau fakta nih dok, program bayi tabung memungkinkan orang tua untuk memilih jenis kelamin anak. Tadi juga udah sempat dibahas nih. Iya, jadi setelah dilakukan program bayi tabung, kita bisa melakukan screening genetik. Di saat melakukan screening genetik, kita bisa melihat jenis kelaminnya sekalian, laki-laki atau perempuan gitu. Wah, selanjutnya dok, mitos atau fakta, terapi akupuntur dapat membantu meningkatkan keberhasilan program bayi tabung. Oke, jadi akupuntur ini metode kesehatan yang sekarang lagi cukup populer ya. Bisa coba dilakukan. Mengenai peningkatan keberhasilannya itu masih belum banyak penelitiannya, tapi tidak dilarang. Oke. Tapi apakah ini mitos atau fakta masih perlu banyak penelitian lagi. Perlu banyak penelitian lagi, tapi juga kita tidak bisa serta-merta mengamini ya bahwa ternyata terapi akupuntur nih bisa memudahkan gitu. Enggak ya? Belum tahu ya, belum bisa kita amini. Tapi jika ingin dilakukan itu boleh dikembalikan lagi ya dok ya. Nah dok, ini sebenarnya udah selesai nih, maksudnya pertanyaan-pertanyaan mitos atau fakta ini. Tapi aku tambah satu nih dok, ada makanan tertentu yang bisa membantu kesuksesan program bayi tabung ini dok? Ada nggak sih dok? Sejauh ini yang penting adalah makanan sehat. Jadi kalau zaman dulu tuh 4 sehat 5 sempurna, sekarang gizi seimbang. Gizi seimbang, Ya, seperti apa sih dok? Boleh dijelaskan lebih jauh dok? Jadi cukup karbohidrat, tidak terlalu banyak, cukup serat sayur, vitamin, buah, protein, jadi lengkap. Jadi nggak boleh terlalu banyak juga ya. Jadi misalnya bagi pasien-pasien yang suka makannya manis-manis itu juga dihindari. Karena kalau misalnya manis-manis itu meningkatkan resiko polisistik ovari, itu mengganggu juga di program bayi tabungnya nanti. Oke, jadi ingat gizi seimbang itu penting sekali Bunda. Betul. Dan mulai mengontrol juga ya konsumsi, jangan sampai kita mengkonsumsi gula berlebihan atau makanan tidak sehat yang secara berlebihan. Nah dok, ada batasan nggak sih dok usia yang disarankan jika memang mengalami masalah kesehatan, gangguan untuk bisa punya buah hati dan akhirnya memilih untuk program bayi tabung? Ada saran dok usianya sebaiknya usia berapa? Jadi setiap pasangan tadi
Yang sudah 1 tahun tidak memiliki anak boleh langsung kontrol. Misalnya nanti memang disarankan ya ini tidak bisa cara lain selain bayi tabung, harus bayi tabung, maka bisa dilakukan secara segera. Tapi bagi pasangan yang tidak tahu apakah ini boleh atau enggak, disarankan sebaiknya sebelum umur 40 tahun. Karena di atas usia 40 tahun resiko untuk ovum pick up-nya berhasil. Jadi ovum pick up atau pengambilan telur itu tidak semuanya berhasil. Oke. Jadi seringkali telurnya hanya ada satu atau bahkan tidak ketemu. Nah ini chance seperti itu meningkat ketika usia di atas 40 tahun. Baik. Gitu. Jadi memang jika memang sudah berniat untuk punya buah hati sebelum mencapai usia 40 tahun, bisa langsung nih dilakukan tadi ya langkah-langkah Betul. yang bisa dilakukan mulai tadi dari Kontrol. kehamilan kontrol, kehamilan secara natural terlebih dahulu dengan adanya disarankan langkah-langkah dari dokter kandungan sampai akhirnya mengambil keputusan untuk program bayi tabung, itu juga baiknya di bawah usia 40 tahun untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan. Betul sekali. Baik, seru sekali perbincangan kita hari ini dengan Dr. Raisa Halim, dokter spesialis kandungan. Terima kasih banyak dok untuk ilmu yang telah dibagikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk bunda semua. Dan kini saatnya saya Selvin Jianita bersama dengan narasumber kami hari ini Dr. Raisa pamit undur diri. Bunda tetap setia ya menyaksikan informasi ilmu yang akan kita bagikan selanjutnya di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia, tentu saja hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa.